You're a man looking at the world through a keyhole. You spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. Video yang teman-teman tunggu akhirnya keluar juga ya, spektrum jingga. Seperti apa nih penjelasannya? Kita sudah belajar tentang spektrum merah. Spektrum dari tingkatan cahaya yang paling bawah. Kalau teman-teman nonton video yang ini, kita sudah jelaskan bahwa semesta itu ada 6. Seperti halnya hari tanpa ahad ya, tanpa minggu, tanpa hari minggu. Karena seperti yang saya jelaskan di video ini bahwa minggu atau ahad itu diibaratkan dengan Tuhan, wujud zat yang tidak teridentifikasi. Kemudian Senin itu wujud zat di atas cahaya, peradaban sebelum cahaya, yang ketika itu muncul maka seluruh peradaban itu otomatis juga tercipta, dan itu bergerak dengan konsisten, kontinu, dan ritmis, terus menerus. Secara sederhana, manusia itu hidup di semesta padat, kalau sesuai video yang ini ya. Kemudian berawal dari air. Kita semua tercipta dari air. Kemudian di atas peradaban air itu ada wujud zat gas, berawal dari ruh. Kemudian ruh kita ditiupkan pada air kepada wujud zat padat. Dan kemudian wujud zat plasma ini adalah semesta kakak kita, kakak manusia. Siapa mereka? Mereka adalah semestanya kaum jin. Jin sendiri ini beda-beda. Kita sudah jelaskan beberapa di video yang ini. Nah, peradaban di atas wujud zat plasma itu adalah wujud zat cahaya. Yang paling bawah adalah wujud zat cahaya dalam spektrum merah. Berisi kekuatan-kekuatan yang paling rendah di antara 7 spektrum cahaya beserta pembagiannya yang lebih rumit. Tentang wujud zat plasma, semesta peradabannya jin, kemudian memasuki peradaban cahaya di spektrum merah, ini nanti akan kita jelaskan di video yang lain. Ketika Azazil atau Al-Haris atau Iblis itu diturunkan dari jannah atau surga atau langit yang lebih tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang spektrum jingga, spektrum yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih rumit daripada wilayah spektrum merah. Kalau teman-teman sudah menonton video yang ini, di sana saya sudah jelaskan tentang keajaiban-keajaiban atau kekuatan-kekuatan yang berada di spektrum merah. Sedangkan ketika kita menaiki spektrum yang lebih tinggi atau jingga, kesadaran yang berada di wilayah ini itu sudah lepas dari kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Dalam pendek kata, kekuatan yang berada di spektrum merah itu dikendalikan oleh spektrum yang lebih tinggi ini, yang saya sebut sebagai alam ba'ats atau surga. Jannah itu adalah sebuah diksi yang merangkul semua hal yang tidak nampak oleh panca indera kita. Sedangkan surga itu hanya salah satu hal dari jannah, dari konsepsi atau diksi jannah tadi. Termasuk alam jin tadi, kemudian alam barzah, kemudian alam-alam lain, alam mimpi dan sebagainya yang tidak bisa diobservasi oleh panca indera kita, itu masuk dalam diksi jannah. Maka secara epistemologi, spektrum jingga ini didasarkan pada yang pertama adalah penjabaran 7 spektrum cahaya. Yang kedua adalah berdasarkan data-data dari kitab suci, baik itu kitab suci untuk umat Kristiani atau umat Nasrani. Dalam Injil itu ada kitab raja-raja. Sedangkan surga dalam hadis, misalnya yang ini, itu membayangkan, mengimajinasikan bahwa orang yang memasuki ke sana itu
akan menjadi seperti seorang raja. Raja dengan dunianya masing-masing. Maka nabi yang menjadi simbol untuk spektrum jingga ini adalah Nabi Sulaiman atau King Solomon. Raja Sulaiman sendiri kita tahu bukan hanya menguasai kekuatan-kekuatan di spektrum merah seperti yang saya jelaskan di video yang ini, tapi juga menguasai semua penduduk di wilayah wujud plasma. Mungkin bukan sebuah kebetulan bahwa King Solomon atau Raja Sulaiman itu juga menjadi titik penting di cerita dalam Injil di kitab Raja-Raja. Berbeda dengan cara menyambungkan diri kita atau jiwa kita menuju spektrum merah. Di spektrum merah kan kita banyak amalan, banyak mantra, banyak wirid, banyak zikir, banyak cara yang berkaitan dengan sikap atau perilaku kita. Tapi sebaliknya, ketika kita akan naik dan tersambung dengan spektrum jingga, ini ciri khasnya adalah ciri khas hati seorang raja. Apa itu? Tidak memiliki kesedihan dan rasa takut terhadap dunia lagi. Kenapa? Karena dia seorang raja. Atau dalam kata yang sederhana, seperti yang saya jelaskan di video yang ini, tentang keinginan, ini diksi yang saya ambil dari Quran. Apa itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam dirinya, dalam hatinya, dalam batinnya, itu sudah tidak ada rasa takut kepada dunia, kecemasan, kekhawatiran, juga kesedihan terhadap dunia. Ini adalah ciri khas hati atau batin seorang raja. Sangat bertolak belakang dengan apa yang harus kita lakukan ketika ingin tersambung dengan wilayah atau spektrum vibrasi cahaya merah. Ketika kita akan tersambung dengan vibrasi spektrum jingga, perasaan batin kita itu harus dalam kondisi yang tenang, damai, atau tidak ada rasa takut, kecemasan terhadap dunia lagi, dan kesedihan. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan di video yang ini. Berbeda sekali lagi dengan ketersambungan diri kita, jiwa kita terhadap vibrasi merah. Kita harus menggunakan wirid, menggunakan mantra, menggunakan kata-kata, tirakat apa, semedi, di mana, meditasi, dan sebagainya. Ini ketika kita akan mulai menyambungkan diri dengan vibrasi cahaya merah. Dan semua orang pada awalnya juga harus melewati tahapan itu, fase itu. Ada yang tergoda, ada yang berhenti di lintasan dan vibrasi cahaya merah, dan ada yang terus melanjutkan perjalanan. Yang melanjutkan perjalanan inilah yang ketika dia wirid-wiridnya, mantra-mantranya sudah selesai, kemudian dia hidup setiap hembusan nafas dengan ketenangan atau kedamaian batin atau inner peace. Cara aktivasinya bagaimana? Sebenarnya saya sudah jelaskan di video yang ini tentang 4 sumber gerak semesta. Kemudian di video yang sebelumnya tentang keinginan. Orang yang hidup mulai dari kebutuhan, apalagi atas dasar cinta, cinta yang benar-benar untuk menjaga alam, menjaga keseimbangan sosial, menjaga keseimbangan diri, kemudian ketaatan pada hukum alam, pada hukum sosial yang saling menjaga, ini adalah kunci atau metode aktivasi agar jiwa kita menyambungkan diri dengan vibrasi di cahaya jingga. Sejak dari pikiran kita itu sudah tidak ada gejolak lagi, tidak ada dikotomis lagi, tidak ada dualisme, yang ini benar atau salah, yang ini baik atau buruk. Tapi cara hidupnya itu bersumber dari keadilan, tanda kutip ya. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia melakukan sesuatu sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, dan sebagainya. Dan tidak jarang apa yang dilakukannya itu tidak masuk akal, katakanlah. Seperti halnya ketika Nabi Sulaiman atau King Solomon disuruh untuk memberikan anak yang diklaim oleh 2 ibu yang berbeda. Kemudian Nabi Sulaiman itu menyuruh ayahnya David untuk
membelah bayi itu menjadi dua. Satu bagian untuk ibu yang menggendong bayi itu, satu bagian untuk ibu yang mengklaim itu adalah bayinya. Dan ternyata ibu yang benar-benar ibu dari bayi itu adalah yang merelakan, jangan dipotong, biarkan dia mengambil bayi ini. Ternyata dia adalah ibu yang sebenarnya. Pada awalnya ini tidak masuk akal, tapi ketika kita mempelajari lebih dalam, merenungkan, inilah yang saya sebut sebagai tingkatan atau fase di atas konfigurasi akal kedua. Dan tentu saja ketika kita mulai bersentuhan, tersambung dengan spektrum jingga, dengan kunci atau dengan syarat tadi tidak adanya kecemasan dan kesedihan lagi terhadap dunia, menjadi kunci untuk terhubung dengan wilayah atau kesadaran di spektrum jingga. Dari konfigurasi akal ketiga inilah kita akan mulai memahami hidup dengan bersumber dari cinta dan ketaatan. Seakan-akan tidak masuk akal, betul, karena kita masih dikuasai, masih dikendalikan oleh konfigurasi akal kedua, dikotomis, dualisme, benar, salah, baik, buruk, kaya, miskin, jelek, indah, dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah sampai, sekali lagi, bersentuhan dengan konfigurasi akal ketiga, kita akan mulai tahu bahwa sebenarnya dualitas tadi itu lebih enak, lebih nyaman ketika kita menjadikan itu sebagai standar keadilan. Baik itu untuk hal apa, buruk itu untuk hal apa, cahaya itu untuk apa, kegelapan itu untuk apa, baik itu untuk apa, salah itu untuk apa. Seperti halnya 4 sumber gerak semesta ini, 4 sumber gerak kehidupan. Ada tempat, ada batasan ruang dan waktu untuk masing-masing mereka, untuk masing-masing sumber gerak tersebut. Tidak setiap saat kita itu hidup dengan kebutuhan. Ada saatnya itu cinta, ada saatnya itu ketaatan, ada saatnya bahkan mungkin itu keinginan untuk menunjukkan sisi manusiawi dari diri kita. Kalau kita amati, semua orang suci termasuk Buddha, termasuk Santo Fransiskus dari Assisi yang kemarin kita bahas di video yang ini, termasuk para nabi, mereka adalah orang-orang yang hidup seimbang, orang-orang yang menjaga keseimbangan sejak dari dirinya sendiri. Bukan berarti mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menangis lagi, tidak bisa sedih lagi, tidak bisa marah lagi, tidak bisa cemas terhadap kehidupan ini. Mereka bisa juga, mereka masih bisa merasakan itu, mengalami itu, tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena entropi atau perubahan atau segala sesuatu yang mengalir dalam dirinya, dalam pikirannya, itu secara cepat menyeimbangkan dirinya sendiri. Atau dalam film Lucy, setiap selnya itu solid, itu berdaulat, itu mengatur dirinya sendiri secara adil, secara sadar. Nah, efek ketika kita mulai bersentuhan dengan spektrum jingga, ini apa yang saya sebut sebagai keruntuhan mental. Ini banyak di literatur filsafat psikologi, termasuk dari John Stuart Mill ya, kemudian Jeremy Bentham, kemudian juga pernah dialami oleh Suhogi sebelum meninggal, beliau juga mengalami itu. Ini adalah keruntuhan mental, tanda ketika kita mulai tersambung dengan vibrasi cahaya jingga. Keruntuhan mental ini hancurnya intelektualitas atau pondasi berpikir kita di konfigurasi akal kedua. Semua logika kita runtuh. Kemudian kita merasa hampa, merasa tidak punya gairah hidup, merasa hidup ini sia-sia seperti apa yang dikatakan oleh Sartre ya. Dengan pemikirannya nihilisme, bahwa hidup ini adalah sebuah kesia-siaan. Keruntuhan mental ini apa yang saya sebut sebagai hipotesa atau teori pesimistik terbalik. Teman-teman bisa baca sendiri. Kalau perlu di pause dulu. Ketika hipotesa atau teori pesimistik terbalik ini sudah meresap ke dalam jiwa kita, maka otomatis setiap apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, itu mirip orang gila.
mirip bukan orang, tanda kutip ya, bukan manusia normal. Seperti tidak ada semangat hidup, seperti hidupnya flat, sulit dimengerti, sulit dipahami banyak orang, mungkin dianggap gila, dianggap dukun, dianggap sihir, dan sebagainya, secara sepihak. Berbeda dengan orang gila yang kita sepakati bersama ketika mereka tidak kuat belajar menyambungkan diri di kesadaran atau spektrum wilayah cahaya merah. Ketika kita mulai tersambung dengan wilayah spektrum cahaya jingga, kegilaan atau keanehan atau stereotip lainnya, tuduhan-tuduhan jelek lainnya, itu hanya sepihak. Ada yang mengatakannya aneh, ada yang mengatakannya gila, ada yang mengatakannya tidak bisa dimengerti, tapi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang seperti inilah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, orang-orang yang hidup benar-benar dengan ilmu, benar-benar terbimbing dan sebagainya. Tapi apapun penilaian itu, titik pentingnya adalah sekali lagi ada di ayat yang ini, tidak ada kecemasan di dalam hatinya dan tidak ada kesedihan lagi terhadap dunia. Secara ontologis ini sekali lagi yang paling sulit, tidak kalah sulit dengan penjelasan di video spektrum merah, bahwa ketika kita mulai bersentuhan tersambung dengan vibrasi spektrum jingga, maka paradoks hidup itu akan terbiasa kita alami, kita rasakan. Misalnya paradoks antara raja dan hamba, seperti halnya Raja Sulaiman tadi ya, dan hamba, atau pemimpin dan rakyat. Kita mulai kehilangan padatan atau definisi-definisi yang tidak cair, definisi-definisi yang tunggal. Seperti misalnya batu ya batu, air ya air, air tidak bisa menjadi batu, batu tidak bisa menjadi air. Ini kita akan kehilangan konsistensi atau definisi padatan yang seperti ini. Contohnya begini, paradoks antara raja dan hamba. Seorang raja itu kan sudah pasti melayani hamba-hambanya, melayani rakyatnya, memberikan keamanan, memberikan swasembada pangan misalnya, memberikan hukum yang adil, memberikan kesehatan atau pengobatan yang merata, yang adil, dan sebagainya. Ketika raja melayani para rakyatnya dengan cara seperti itu, sebenarnya siapa yang lebih tinggi derajatnya? Raja atau rakyat? Seperti halnya Tuhan dengan hamba. Tuhan melayani, Tuhan mengasihi makhluk-makhluknya. Sedangkan makhluk itu tidak bisa apa-apa, tidak bermanfaat atau tidak merugikan pada Tuhan. Makhluk mau taat mau membangkang, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan. Ini menjadi paradoks. Sebenarnya Tuhan itu disembah, tapi tidak bermanfaat. Sembahan-sembahan kita itu tidak bermanfaat untuk Tuhan. Dia tetap mulia, kita menyembah atau tidak menyembah. Sebaliknya, kita menyembah atau tidak menyembah, Tuhan mengasihi kita. Ini sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan, sekali lagi, konfigurasi akal kedua. Logika konfigurasi akal kedua. Kita ini inginnya ya transaksional, kita menyembah, Tuhan senang, kita membangkang, Tuhan marah, dan sebagainya. Tapi nyatanya ketika kita melihat realitas, ini menjadi paradoks. Dan pertanyaan yang tidak akan pernah selesai diantaranya adalah tentang takdir, tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan yang benar-benar tidak bisa dipahami oleh logika kita. Selanjutnya, ketika kita mulai tersambung dengan vibrasi spektrum jingga ini, paradoks yang akan kita alami adalah definisi waras atau normal atau sehat jiwa dengan gila. Sebenarnya, siapa yang benar-benar gila? Mereka yang tertipu dunia atau mereka yang dianggap gila karena berhalusinasi menganggap adanya akhirat, kehidupan setelah mati. Ada kisah menarik yang dikisahkan oleh Dale Carnegie dalam buku Bagaimana Mempengaruhi Orang Lain. Bagaimana mendapatkan teman dan mempengaruhi orang lain. Ada seorang wartawan yang datang ke rumah sakit jiwa dan di sana dia menemukan pasien yang setiap pagi itu berbicara pada dokternya
bahwa dia habis melahirkan anak keturunan dari pangeran Inggris. Setiap pagi seperti itu, dan dia bahagia dengan halusinasi seperti itu. Si wartawan ini bertanya, "Dok, kenapa orang itu yang begitu menderita tidak engkau sembuhkan saja? Tidak ada upaya untuk menyembuhkannya, tapi justru menemaninya, melayaninya." Kata dokter ini, hidup ini mencari kebahagiaan. Ketika saya menyembuhkan pasien itu, ibu itu, kemudian dia kembali ke kesadaran kita, kepikiran dunia ini, apakah dia sebahagia saat ini ketika kita anggap dia sebagai orang gila dengan dunianya sendiri? Maka ini menjadi paradoks. Sebenarnya siapa yang gila sih gitu? Orang yang merasa baik, orang yang merasa hebat kemudian berbuat jahat, menindas yang lemah dan sebagainya, atau orang yang diam saja ketika penindasan terjadi, ketika kejahatan terjadi, atau orang yang justru ditindas dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang sebenarnya normal, siapa yang sebenarnya sakit jiwa? Ini menjadi bias, menjadi sulit untuk dimengerti. Seperti halnya orang-orang yang mulai bersentuhan dengan wilayah tanpa kesedihan dan kecemasan terhadap dunia. Orang yang sudah seperti ini akan dicap aneh di masyarakatnya. Dan ini paradoks, sebenarnya yang gila atau yang nggak normal itu orang yang ini, yang tanpa kesedihan atau kecemasan, tanda kutip ya, atau orang-orang yang masih berlari dalam lingkaran setan, sedih dan takut, kemudian senang, bolak-balik diuji kehidupan seperti itu, sedih, senang, kuat, lemah, takut, berani, terus-menerus sepanjang usia kehidupannya. Mana yang sebenarnya gila dan mana yang sebenarnya normal. Terakhir adalah paradoks hidup dan mati. Ketika orang-orang yang masih hidup di konsepsi ruang dan waktu padat ini, materi ini, ternyata bisa menghubungkan diri, menyambungkan diri dengan wilayah spektrum jingga, yaitu wilayahnya jiwa-jiwa yang sudah sangat tenang, sangat damai. Tidak ada kesedihan dan rasa takut dalam diri mereka, atau secara singkat, orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu dari diri kita bisa berbincang dengan mereka, kita bisa berjumpa dengan mereka, dan ini juga dikonfirmasi oleh filsafat Bootstrap yang sudah saya jelaskan di video yang ini ya, sedikit. Kemudian setelah pertemuan itu, perjumpaan itu, perbincangan itu, kita kembali ke konsepsi ruang waktu materi ini. Apakah orang itu bisa disebut hidup? Sebenarnya ketika kita mendoakan orang yang sudah mati, doa kita itu untuk orang mati atau untuk jiwanya yang masih hidup. Ini kan paradoks ya. Sebenarnya hidup dan mati itu konsepsinya seperti apa? Definisi padatnya seperti apa? Contoh, orang yang sudah meninggal, kemudian tubuhnya dikubur. Tubuh itu kan bukan orang lagi, atau pakai bahasa filsafat, itu hanya cangkang, itu hanya bungkus, itu hanya wadah. Dan wadah ya selamanya tidak akan pernah hidup, tidak akan pernah bergerak, mau diapa-apain juga. Seperti halnya ketika robot atau HP kita tanpa baterai, itu mau digimanain ya nggak bisa nyala. Sebaliknya, ketika doa-doa kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal dalam agama apapun ya, sebenarnya doa kita itu untuk wadah itu yang ada di kuburan, yang ada di bawah tanah, atau untuk mereka yang jiwanya entah itu di alam barzah atau alam perantara, atau bahkan sudah sampai di wilayah spektrum jingga atau surga. Dan yang lebih peliknya lagi adalah pertanyaan epilog ini.